Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengembangan kognitif anak berbakat. Lanjut. Nah, jadi latar belakangnya itu teori perkembangan kognitif ya dikembangkan oleh Jean Piaget ya. Jean Piaget ya, dia adalah seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Sebagian besar psikolog, terutama kognitivis ya, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia berlangsung sejak manusia itu lahir. Nah, kita lanjut ke pengertian perkembangan kognitif. Pengertian kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Jadi cepat atau lambatnya seseorang itu memecahkan masalah. Yang kedua yaitu menurut Piaget, yaitu kognitif adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Yang selanjutnya yang ketiga menurut Gagne ya, yaitu kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang itu berpikir memahami sesuatu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan seorang individu ya dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, setelah itu mengingat serta mengambil keputusan. Jadi intinya ya tadi itu adalah perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan seseorang itu dalam memecahkan masalah ya dalam berpikir, mengingat serta mengambil keputusan. Lanjut. Pengertian anak berbakat. Menurut David Smith tahun 2006 berpendapat bahwa anak berbakat adalah siswa yang memiliki kemampuan prestasi yang tinggi dalam berbagai bidang, baik kreativitas, intelektual, artistik, kapasitas kepemimpinan atau bidang akademik tertentu dan yang memerlukan pelayanan khusus untuk mengembangkan potensinya. Menurut Connie Semiawan tahun 1995, yang dimaksud dengan bakat adalah kemampuan yang melekat atau inherent ya, yang melekat atau inherent pada diri seseorang. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan khusus atau potensi yang tinggi, prestasi yang tinggi dalam bidang tertentu. Perkembangan kognitif anak berbakat. Jadi ada dua subbab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan kognitif anak berbakat. Yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak berbakat. Yang pertama ya. Karakteristik perkembangan kognitif anak berbakat. Menurut beberapa ahli, ciri atau karakteristik perkembangan kognitif anak berbakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan struktur otak sehingga mampu menfungsikan kedua belah otak secara terintegrasi sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir analitis, integratif dan evaluatif. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu, imajinasi, ketekunan, komitmen untuk memecahkan masalah, dan kepedulian terhadap masa depan. Next.
Yang keempat, memiliki kemampuan berpikir superior, berpikir abstrak, memahami makna. Yang kelima, memiliki kesiapan belajar lebih awal. Yang keenam, memiliki minat luas terhadap masalah manusia dan dunia. Yang ketujuh, memiliki minat baca dalam berbagai bidang pengetahuan. Yang kedelapan, menunjukkan kemampuan tinggi dalam matematika, terutama dalam memecahkan masalah. Jadi intinya yang ke berapa ini? Yang ini menunjukkan kemampuan tinggi dalam matematika itu maksudnya bukan ke matematikanya ya. Intinya itu dalam memecahkan masalah. Next. Nah, semua ciri atau karakteristik perkembangan kognitif anak berbakat itu menunjukkan kemudahan yang dimilikinya dalam belajar. Jadi dalam belajar tuh mudah gitu. Menunjukkan kemudahan. Nah, apabila karakteristik tersebut itu tidak tersalurkan sebagaimana semestinya, maka akan muncul masalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama itu kebosanan terhadap pengajaran reguler, karena merasa dia itu lebih pintar, lebih paham dengan pelajarannya. Jadi merasa ini aku udah pelajari bosan gitulah. Aku udah sering belajar gitu ya. Yang kedua yaitu kesulitan hubungan sosial dalam kelompok seusia. Jadi sulit dalam hubungan sosialnya karena merasa temannya tuh nggak selevel gitu, ya kan? Jadi temanku nggak paham ini, aku kan udah paham gitu, merasa dirinya lebih pintar gitu kan. Nah yang ketiga ini dipandang sombong oleh teman sebayanya, ya kan? Jadi karena dia tuh merasa lebih pintar, jadinya dipandang oleh temannya tuh sombong gitu. Nah, yang terakhir adalah sulit berkonformitas, yaitu meliputi kekompakan ya. Berkonformitas itu adalah kekompakan, kesepakatan, ketaatan pada kelompok. Jadi ketika kelompok, misalnya berkelompok itu dia tuh lebih nggak kompak karena dia merasa lebih pintar gitu. Jadinya misalnya temannya berpendapat itu kayak nggak kalau Jawanya tuh nggak direken gitu. Apa sih Indonesianya itu? Ya nggak direspon gitu ya. Jadi nggak direspon. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini ya sebab yang kedua, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak berbakat. Jadi di sini ada dua pendapat ya dari dua ahli. Yang pertama menurut Sugiono tahun 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu ada 6, antara lain yaitu faktor hereditas atau keturunan. Jadi bawaan dari sejak lahir. Faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu ya sangat mempengaruhi ya. Kematangan itu maksudnya ya matang dari cara berpikir, matang secara fisik ya. Terus pembentukan yaitu keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi perkembangan intelijensi, yaitu perkembangan kecerdasan. Yaitu ya yang selanjutnya minat dan bakat. Ya, minat dan bakat itu mempengaruhi juga. Kalau misalnya nggak minat, nggak bakat ya jadinya ya nggak sesuai gitu ya. Jadi harus ada minat dan bakat. Yang terakhir adalah kebebasan dalam berpikir. Jadi bebas ya, bebasnya itu dalam berpikir. Nah, sedangkan menurut Piaget ya dalam Yanuarita tahun 2014, proses perkembangan kognitif yaitu ya dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama hereditas ya, keturunan sama seperti yang di atas, keturunan. Yang selanjutnya pengalaman. Jadi dari pengalaman anak tersebut itu sangat dipengaruhi ya, sangat mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Yang ketiga yaitu transmisi sosial, yaitu tujuannya untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap olah berpikir anak. Jadi budaya ya, pengaruh budaya. Budaya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Ya, yang terakhir yaitu ekuilibrasi, yaitu keseimbangan dalam diri anak tersebut. Nah, sekian ya, terima kasih ya. Mungkin ada yang teman-teman yang kurang paham atau ada yang bisa ditanyakan. Oh, ya, tidak ada yang bertanya ya. Insyaallah sudah jelas semua. Ya mungkin itu cukup dari saya. Jika ada salah itu datangnya dari saya murni, dan jika ada benarnya itu murni semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.